Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif, mahasiswa PPG PAI LPTK UIN Salatiga batch 2 tahun 2023, nomor induk mahasiswa 270 302 303 95. Saya mengajar di SMP Negeri 19 Surakarta. Pada hari ini, Kamis 30 November tahun 2023, akan melaksanakan uji kinerja dengan materi sholat dan zikir dalam kehidupan di kelas 7B. Selamat menyaksikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, sekali lagi biar semangat. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Baik anak-anak, di kesempatan kali ini kita akan belajar. Belum terlihat. Kita akan belajar menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan yang akan kita pelajari pada hari ini. Pernah sholat ya? Pernah zikir ya? Baik, sebelumnya kita lihat dulu. Kita harus berdoa. Yuk, ketuanya menyiapkan diri. Richard. Duduk siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga dengan berdoa tadi ilmu kita menjadi lebih banyak. Dan ilmu kita menjadi berkah. Baik, kita akan belajar tokoh. Lihat ke sini, bisa ya? Siapa Suka sholat tepuk tangan. Siapa suka sholat tepuk tangan. Siapa suka sholat mari kita lakukan. Siapa suka sholat tepuk tangan. Siapa suka zikir tepuk tangan. Siapa suka zikir tepuk tangan. Siapa suka zikir mari kita lakukan. Siapa suka zikir tepuk tangan. Jadi itu ya, karena kita mempelajari tentang sholat dan zikir, maka nyanyinya adalah ini. Ini adalah baik anak-anak, sekarang absensi. Aditya Chandra hadir Pak. Alvira, Aneira, Davia, Darel, Devika, Erlangga, Ahmad Alfarizi, Francisca, Desia, Erdian, Ibrahim, Cico, Jinan, Karolina, Muhammad Radit, Ramadan, Raditya, Syawa, Talita, Tribaktia, Jidan, Kali, masuk semua. Alhamdulillah hari ini masuk semua. Baik, anak-anak, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Diperhatikan anak-anak.
Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas yang kedua, mencontohkan dan menerapkan perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Jadi gini, anak-anak nanti diharapkan bisa mencontohkan perilaku ketakwaan dari sholat dan zikir. Anak-anak coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar apa? Apa? Membantu, ya, membantu mendorong orang. Berarti merupakan perbuatan baik. Kalau gambar satunya, ya, memberi makan kepada perbuatan yang karena kita sholat diharapkan kita bisa mencontoh perbuatan-perbuatan itu ya. Sholat kita itu bukan hanya untuk kita, tapi sholat kita adalah bisa bermanfaat untuk orang. Baik anak-anak, yang pertama kita akan mempelajari tentang makna sholat. Makna sholat yang pertama itu adalah doa. Ada yang mau membaca? Wahyu? Ya, Wahyu ya. Sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Oke, cukup. Ya, sholat itu adalah doa menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, sholat itu adalah perbuatan yang diawali dengan takbir. Nah, sudah tahu ya. Dan diakhiri dengan fungsinya apa ketika kita nanti bisa sholat seperti di gambar tadi. Amal kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Sholat kita itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga akan bermanfaat untuk orang lain. Baik anak-anak, yang kedua, jika kita selalu mengingat Allah tentunya, maka perbuatan yang jelek, perbuatan yang tercela tentunya tidak akan kita lakukan. Coba kalau kamu sedang di masjid, kira-kira kamu terpikir nggak untuk melakukan kejahatan? Tidak ya. Kalau kamu sedang sholat, kira-kira kamu berpikir nggak nanti mau nyuri atau mau melakukan kejahatan? Tidak ya. Nah, itu fungsinya sholat itu mencegah perbuatan keji. Selanjutnya anak-anak, kalau makna sholat yang pertama adalah doa, makna sholat yang kedua adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat dikerjakan bukan hanya untuk menjalankan kewajiban atau sekedar memenuhi syarat dan rukun, tetapi sholat hendaknya dijadikan sarana untuk merendahkan hati dan mengecilkan diri di hadapan kebesarannya. Pantaskah kita merasa tidak memiliki apa-apa di hadapannya? Karena semua yang kita miliki ini adalah anugerah dan kebaikan dari Allah. Maksudnya begini, kita bisa hidup, kita bisa, orang tua kalian punya motor dan lain-lain, itu adalah pemberian dari Allah. Makanya kalian harus bersyukur dengan menjalankan ibadah sholat. Bisa dibaca? Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
Siapa yang mau? Sang Putri. Naila. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 20. Ya, terima kasih Mbak Naila. Itu tadi ya manfaat dari sholat. Dalil diperintahkannya ibadah sholat. Karena sholat bisa mencegah perbuatan keji dan anak-anak selanjutnya adalah makna zikir. Menurut bahasa, zikir itu ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Gitu. Zikir itu mengingat Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikrun katsiran. Perintah berzikir. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Karena zikir itu adalah proses kegiatan kita mengingat kita kepada Allah, maka bisa dilakukan kapanpun. Kamu mau ke sekolah bisa, kamu mau jajan ke kantin bisa, sambil menunggu nonton Piala Dunia bisa, ya. Anak-anak, untuk berikutnya adalah cara berzikir. Cara berzikir itu ada berapa? 3. Kurang semangat. Cara berzikir ada berapa? 3. 1. Berzikir dengan 2. Zikir dengan 3. Zikir dengan zikir dengan hati seperti ini. Bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah. Bahwa ciptaan Allah itu adalah sesuatu yang patut kita syukuri. 2. Zikir dengan ucapan. Nah, seperti tadi. Mau berangkat sekolah kita berzikir, mau nonton bola berzikir, mau main bola kamu juga berzikir boleh, berdoa boleh, futsal ada yang ikut ekstra futsal. Nah, mau futsal itu tanding dulu, berdoa dulu, berzikir dulu. Yang ketiga, menaati perintahnya dan menjauhi larangan. Selanjutnya anak-anak, nah ini yang penting, sholat untuk ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Sholat itu untuk meningkatkan ketakwaan dan menghindari perilaku keimanan dan ketakwaan kepadanya yang tumbuh pada diri seseorang merupakan manifestasi keberhasilan. Jadi salah satu pelaksanaan ibadah sholat. Dalam firman-Nya kita baca bersama-sama surat Al-Imran 102. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi kalau kita menjadi orang yang bertakwa itu harus betul-betul takwa. Jangan sampai nanti ketika kita mati Islam itu lepas dari tubuh kita. Selanjutnya hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Kita baca bersama-sama ya. Hikmah melaksanakan sholat dan zikir. 1. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. 2. Hubungan. Nah, yang semangat dong. 3. Kedamaian, keamanan, dan keselamatan diri akan diperoleh olehnya serta penentaran mereka pada. Yang keempat, memperkuat jiwa. Yang kelima,
Yang keenam, baik, yang terakhir yuk, yang bersama-sama. 7. Membiasakan seseorang pada perbuatan yang baik. Jadi itu anak-anak, iman sholat ada banyak sekali. 1. Tertanamnya akidah kita punya akidahnya lurus. 2. Hubungan manusia dengan Allah baik. 3. Kedamaian, keamanan dan keselamatan dari Allah akan diperolehnya. Kita akan selamat. Yang keempat, jiwa kita akan kuat. Yang kelima, memperoleh ketenangan jiwa. Oke, yang keenam, disiplin karena sering melakukan sholat. Yang terakhir, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik. Kalau sering sholat, maka perkataan kita akan baik. Kalau kamu sudah sholat tapi sering berkata kotor, sudah sholat sering mengucapkan ucapan yang jelek, itu berarti sholatmu belum baik, diperbaiki. Baik, selanjutnya anak, cara mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Terlihat? Nah, oke, saya bacakan saja. Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. 2. Memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Kita melakukan sholat dan zikir itu akan menenteramkan jiwa. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Sesibuk apapun, sekaya apapun, suatu saat kita akan kembali ke akhirat. Dan yang terakhir, jangan menunda sholat karena dan zikir. Kuatkan tekad kalian untuk segera melakukan sholat ketika mendengar suara. Tunda pekerjaan, langsung persiapkan dulu. Orang laki-laki itu sholatnya di masjid, kalau perempuan di rumah, boleh di masjid juga. Kalau laki-laki wajib. Baik, dari yang sudah kita sampaikan tentang sholat dan zikir, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, kita diskusi. Nah, kelompok 1, nanti ketuanya Richard, kelompok 2 Wahyu, kelompok 3 Naila, kelompok 4 siapa mbak namanya? G? Oh iya kan? Ya, Nid ya. Kelompok 5 Aditya Chandra, gitu ya. Soalnya mana? Berapa orang? Baiklah, waktunya berdiskusi tentang sholat dan zikir. Silakan bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Oke, kelompok berikutnya. Kelompok terakhir.
Baik anak-anak, silakan didiskusikan soal di situ. Bisa ya? Ya, ada yang serius ya, diskusinya yang serius. Baik anak-anakku, kalian tadi sudah menyelesaikan diskusinya. Sekarang kita lanjutkan untuk presentasi kelompok. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan berjalan bahwa satu, bagaimana cara berpikir yang benar, pikir dengan hati, pikir dengan ucapan, dan menaati perintah Allah. Kita selalu mengingat Allah SWT dengan cara melakukan sholat, karena kita lebih tenang di hati dan akan terjaga dari bersih dan lupa. Berikan alasan mengapa sholat dapat menjadi dan lupa. Karena sholat selain sebagai agama, malah juga berfungsi untuk memberi rahmat dan membuat sholat. Juga, bagaimana siap jika kalian melakukan dari temanmu yang belum melakukan sholat di waktu, mengajak dia meneruskan lima waktu. Pak, betulkan ada aturan contoh dan beberapa pemaknaan sholat dalam mungkin dalam memberikan bersih dan lupa. Benar berlaku bersih dan lupa, tapi membunuh 2, mencuri 3, mati 2. Benar penerapan perilaku ketakwaan 1, salat 5 waktu, 2, berzikir, 3, bersedekah. Ya, presentasi dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Bagaimana cara berzikir dengan benar? Dengan membaca tahmid, tasbih, dan takbir setelah selesai sholat. 2. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan sholat. Dengan melaksanakan sholat kita akan mendapatkan ketenteraman hati dan akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Berikan alasan mengapa sholat dapat mencegah keji dan mungkar. Karena saat kita sholat kita akan menghubungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bagaimana sikap kalian apabila ada salah satu temanmu yang belum melaksanakan sholat 5 waktu? Menasehatinya agar mau sholat 5 waktu. 4. Kumpulkan data tentang contoh dan penerapan perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. 1. Tidak menaati perintah Allah. Menaati perintah Allah. 2. Mencuri, menjauhi larangan Allah.
3 berbohong selalu, 4 senang adu domba. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3. Yuk lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Bagaimana cara berzikir yang benar? Berzikir dengan hati, berzikir dengan ucapan, dan berzikir dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. 2. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan sholat. Dengan melaksanakan sholat, kita akan mendapatkan ketentraman hati dan akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Bagaimana sikap kalian apabila ada salah satu temanmu yang belum melaksanakan sholat 5 waktu? Mengingatkannya dan mengajaknya untuk sholat karena sholat hukumnya wajib. 4. Kumpulkan data tentang contoh dan penerapan perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan salah dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Contoh perilaku keji dan munkar: 1. Sirik, 2. takabur, 3. sombong, dan 4. serakah. Contoh penerapan perilaku ketakwaan: 1. Jalankan sholat 5 waktu, 2. menghindari larangan dari Allah, 3. saling menghormati dan menghargai, 4. tidak menghargai anak yatim. Sekian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 4. Yuk Nida dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nomor 1. Bagaimana cara berpikir dengan benar? Berpikir dengan hati yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ilmu dalam pikiran bahwa Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Berpikir dengan ucapan yaitu mengucapkan lafaz pahlawan yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan sholawat. Mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dalam perbuatan. Yang kedua, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan sholat. Dengan melaksanakan sholat, kita akan menjaga ketentraman hati dan akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Berikan alasan kenapa sholat keji dan munkar. Karena sholat adalah bina untuk manusia bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Ada salah satu temanku yang belum melaksanakan sholat 5 waktu. Mengajaknya untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Nomor 4. Kumpulkan data tentang contoh dan penerapan perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam menjaga perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Contoh perilaku keji dan munkar contoh penerapan perilaku ketakwaan: 1. selalu bersyukur, 2. berperilaku jujur, 3. menerapkan sikap seperti sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman dari kelompok 5 akan mempresentasikan kerjaan kami. Soal nomor 1. Bagaimana cara berpikir dengan benar? Mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah takbir, tasbih, tahlil, dan takbir. Soal kedua, kita selalu mengingat Allah SWT dengan cara melaksanakan sholat. Dengan melaksanakan sholat, kita akan mendapatkan ketentraman hati dan akan terjadi terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Bukan alasan mengapa sholat dapat mencegah keji dan munkar. Karena sholat mendorong kita untuk berpikir
dan selalu berada di jalan yang benar. Bagaimana sikap kalian apabila ada salah satu temanmu yang belum melaksanakan sholat lima waktu, menegurnya dan menyuruhnya untuk melakukan sholat. Nomor 4, kumpulkan data tentang dan penerapan perintah takwaan sebagai melaksanakan sholat dan zikir dalam perbuatan keji dan untuk berlaku keji dan satu menjadi dua bertambah jika tidak berbeda empat menjadi penerapan perilaku takwaan satu menjadikan dua sholat tiga berikut empat saling tolong menolong. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itu tadi presentasi dan diskusi yang sudah kalian laksanakan. Sudah bagus semua, sudah benar. Semoga nanti bisa kita laksanakan ya. Kalian bisa mencontohkan perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan dari sholat sunnah. Anak-anak, sebelum kita tutup, pesan dari Pak Alif, laksanakanlah sholat sesuai dengan waktunya. Jalankan dengan tertib ya anak-anak. Sehari 5 kali, walaupun secapek apapun kamu dalam melakukan hidup ini, lakukanlah sholat. Jangan pernah menunda-nunda sholat. Baik anak-anak, sebelum kita tutup ada refleksi. Harus dijawab ya. 1. Apakah kalian akan melaksanakan sholat tepat waktu? Ya. Akan berperilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Menghargai waktu dengan kegiatan bermanfaat? Ya. Terbiasa berzikir? Melatih kesabaran? Ya. Meningkatkan ketakwaan pada Allah? Ya. Menjauhi yang dilarang oleh Allah? Ya. Itu tadi pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa lakukanlah sholat dimanapun anak-anak berada ya. Tema selalu dimanapun lakukanlah sholat itu. Nah, jangan lupa. Baik, kita tutup dengan doa tutup majelis bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tetap semangat dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.